Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istinamatul Ilmi. Seperti biasanya, di sini saya akan mereview materi Senin 21 September 2020. Nah, materi kali ini itu masih berhubungan dengan materi minggu kemarin, yaitu tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, kali ini hanya akan membahas perseroan firma, perseroan komanditer, dan ada konsep mudharabah dalam hukum Islam. Nah, yang pertama ada perseroan firma. Firma ini adalah sebagai salah satu bentuk badan usaha yang secara yuridis diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUHD. Nah, persekutuan firma ini sendiri adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi singkatnya, firma ini adalah nama bersama. Persekutuan dengan firma ini adalah persekutuan perdata khusus. Nah, kekhususannya itu terletak pada 3 unsur mutlak, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Nah, ketentuan nama bersama dalam firma ini tadi itu dapat diambil dari nama salah seorang sekutu. Misalnya firma Abdul Aziz, atau bisa dari nama salah seorang sekutu dengan tambahan. Contohnya firma Abdul Aziz bersaudara atau firma Abdul Aziz dan kawan. Kemudian bisa dari kumpulan nama para sekutu atau sebagian sekutu. Misalnya firma hukum Isari yang merupakan singkatan nama dari sekutu Irene, Sony, Santi, Anto, Ridwan, dan Idot. Atau bisa dari nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga. Misalnya itu nama yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Misalnya firma perdagangan hasil bumi. Kemudian keberadaan firma itu berdasarkan pasal 16 KUHD adalah sebagai badan usaha yang dasarnya itu persekutuan perdata. Hanya saja dalam firma ini secara eksplisit menjalankan perusahaan. Kemudian tentang norma substantif. Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma ini itu dapat dibedakan menjadi tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern ini, tiap sekutu itu seimbang dengan pemusukannya atau imbreng yang dia masukkan dalam persekutuan tersebut. Sedangkan tanggung jawab ekstern itu para sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Jadi, tanggung jawab ekstern ini itu tanggung jawab tanggung menanggung, meskipun itu akibat dari salah seorang sekutu yang bertindak pribadi, seperti itu. Kemudian tentang pendirian firma. Di dalam pasal 22 KUHD, persekutuan firma itu harus didirikan dengan akta otentik. Dan memang hal ini itu dalam praktik masyarakat memang dilakukan. Karena apa? Karena ya erat kaitannya dengan masalah pembuktian. Karena akta ini itu sebagai bukti adanya persekutuan firma tadi. Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah ada dengan adanya kesepakatan para sekutu atau di antara para pendirinya. Kemudian, menurut pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian itu dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan.
Dan setelah akta pendirian tadi didaftarkan, tahap berikutnya adalah mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam tambahan berita negara RI. Seperti itu. Kemudian ada karakteristik firma menurut Drebin, yaitu yang pertama ada mutual agency atau saling mewakili. Yang kedua ada limited life, yaitu umur terbatas. Artinya, firma yang didirikan oleh beberapa orang anggota itu mempunyai umur yang terbatas. Firma ini dinyatakan masih beroperasi atau belum bubar apabila tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya. Jadi ya sesuai siapa-siapa saja yang mendirikan di awal. Kemudian yang ketiga ada unlimited liability atau tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas. Yang keempat ada ownership of an interest in a partnership. Artinya bahwa kekayaan masing-masing sekutu yang telah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak bisa dipisah-pisahkan secara jelas. Dan yang terakhir ada karakteristik participating in partnership for profit. Artinya laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi atau aktivasi masing-masing anggota di dalam firma. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tentang pembubaran firma. Nah, karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata. Juga berlaku aturan khusus dalam pasal 31 sampai 35 KUHD. Yang kemudian ada perseroan komanditer yang kedua atau CV. Nah, perseroan komanditer atau CV ini adalah persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bersifat dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya di sini ada yang namanya sekutu komanditer atau sekutu aktif dan ada namanya sekutu komplementer atau sekutu pasif. Nah, CV ini itu berada di antara firma dan perseroan terbatas atau PT. Di dalam perseroan komanditer ini, modal perusahaan itu tidak disebutkan di dalam akta pendirian atau perubahannya. Jadi, para pendiri itu harus membuat kesepakatan tersendiri dan membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor. Kemudian tentang norma substantifnya. Pengurus CV mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berada dalam CV tersebut. Dalam pasal 19 KUHD, pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan yang di luar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Tetapi, sekutu komanditer itu juga ikut bertanggung jawab keluar apabila sekutu komplementer tadi melanggar pasal 20 KUH Dagang. Kemudian ada pendirian CV ini. Bentuk CV sebenarnya itu tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma. Dengan demikian, tata cara pendirian persekutuan komanditer ini juga tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma tadi. Nah, adapun syarat-syarat CV itu, itu diantaranya adanya perjanjian, yakni kesepakatan dari para pihak yang mau mendirikan usaha. Kemudian pendirian oleh minimal 2 orang dalam, di mana dari antara pendiri tersebut ada yang bertindak sebagai penyuplai modal dan ada yang menyumbang semua potensi, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan mengelola perusahaan. Dan yang terakhir adanya akta notaris yang berbahasa Indonesia. Kemudian tentang
pembubaran CV. Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah firma, maka berakhirnya pun juga berlaku pada perseroan komanditer ini, seperti pembubaran dalam firma tadi. Kemudian yang terakhir ada konsep mudharabah dalam hukum Islam. Menurut mazhab Syafi'i, mudharabah ini yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Nah, hukum mudharabah ini itu mubah atau boleh. Kemudian ada rukun dan syaratnya, yaitu yang pertama ada pemilik barang yang menyerahkan barang atau modalnya. Kemudian yang kedua yang bekerja atau yang mengelola modal tadi. Kemudian yang ketiga akadnya atau siqotnya. Kemudian ada mal atau modalnya tadi. Kemudian ada amal atau pekerjaannya tentu saja. Kemudian yang terakhir keuntungan. Kemudian pembatalan mudharabah atau perkara-perkara yang dapat menyebabkan akad mudharabah tadi itu fasah atau batal, yaitu diantaranya tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa rukun dan syarat mudharabah tadi. Kemudian ada pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, dan yang terakhir salah satu pihak meninggal. Mungkin cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.